Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Bah, ini sangat luar biasa begitu. Simpatisan Anies Baswedan dari kalangan Nahdliyin targetkan 60% dukungannya. Wow, apalagi ada wacana bahwa yang menjadi cawapres Anies Baswedan adalah Bu Hovifah atau Mbak Yeni. Sangat luar biasa sekali begitu kan. Bahkan dukungan-dukungan dari partai lain mungkin ya bisa saja gabung ke situ begitu. Ini kan sangat menarik juga begitu untuk kita bahas begitu kan. Sebelum ini mari kita bacakan komentar-komentar netizen terlebih dahulu seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen. Simpatisan Anies Baswedan dari kalangan Nahdliyin targetkan 60% dukungan. Wow, sangat menarik. Cuci muka di ngimpi di siang bolong. Ini banyak sekali ya. Aneh nih, tim Anies butuh juga suara NU. Apa yang saya bacakan ini dari netizen, bagian dari aspirasi juga begitu kan. Mimpi yang bakal menyakitkan ini. Namanya juga media relawan Anies ini. Mau ketawa takut dosa ini. Jadi ya kayak benalu semua ditumpangi. Ya pada hakikatnya Anies Baswedan sangat layak sekali begitu kan, bersanding dengan orang-orang NU, dengan tokoh-tokoh NU begitu kan. Walaupun ada cacian-cacian seperti ini, bulian-bulian seperti ini wajar karena inilah bagian dari demokrasi kita. Ada yang pro dan ada yang kontra begitu kan, begitu logikanya begitu kan. Ya mau calon dengan siapapun ya Anies Baswedan insya Allah akan pasti menang. Tapi di satu sisi kemenangan itu tidak hanya bersifat mutlak, harus bersanding dengan warga Nahdliyin sebagai organisasi terbesar di Indonesia begitu kan. Kan juga begitu kan. Jadi tidak heran ketika Anies Baswedan ya disukai oleh orang-orang Nahdliyin dan sebagainya begitu, dan bahkan ini menjadi salah satu contoh bahwa Anies Baswedan harus begitu bergandeng dengan warga Nahdliyin itu sendiri begitu. Bahkan ada yang mengatakan di sini banyak ya para cebong dan buzzer itu nimbrung di sini seolah-olah apa ya? Seolah-olah bahwa bagaimana caranya narasi-narasi negatif ini harus diberikan kepada Anies Baswedan begitu. Walaupun ya memang relawan-relawan Anies Baswedan sangat cerdas semua begitu kan ini. Memilih pemimpin punya penyakit dusta, pembohong akan mengalami kehancuran. Iya, rasakan sendiri pada rezim ini begitu kan. Kalau Anda tidak suka kepada Anies Baswedan ya silahkan. Tetapi perlu diingat inilah bagian demokrasi, kebebasan berdemokrasi. Mau mau wakilnya dengan warga Nahdliyin ya tidak menjadi masalah karena ini bagian dari demokrasi. Kok Anda yang sewot begitu kan. Bahkan walaupun ada penolakan dari berbagai orang, dicap sekali Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas begitu, ya tidak menjadi masalah juga begitu kan. Tetapi perlu diingat politik identitas itu dimulai dengan eranya Ahok waktu itu. Gus Coy sudah pernah mengatakan itu begitu kan. Nah, bahkan ya pada hari ini setimpal itulah yang kemudian memberikan stigma yang negatif kepada Anies Baswedan. Padahal Anies Baswedan itu membangun bangsa sangat luar biasa sekali begitu kan. Prestasinya sangat luar biasa di DKI Jakarta begitu. Ya walaupun orang-orang yang tidak suka karena memang begitu para buzzer dan cebong begitu kan, ya tidak menjadi masalah juga begitu. Bahkan ini orang-orang yang mengkritik Anies Baswedan seolah-olah apa ya? Seolah-olah dia bangsa kita ya Indonesia itu sendiri seolah-olah milik mereka begitu. Padahal ya tahu-taunya ya kita itu sebenarnya demokrasi kita itu dibangun bersama-sama begitu kan. Jadi apapun kegiatan Anies Baswedan disalahkan, semuanya disalahkan kepada Anies Baswedan. Inilah yang kemudian kenapa orang-orang seperti selalu menyalahkan Anies Baswedan. Karena apa? Ya karena memang para buzzer dan cepong itu memberikan narasi-narasi yang tidak baik begitu. Dan bahkan junjungannya diberikan narasi-narasi yang baik. Anies Baswedan dikatakan politik identitas, dikatakan berbagai hal, apalagi bekerja tidak becus dan sebagainya. Di mana letak logikanya begitu? Hargai dong sebagai anak bangsa begitu kan. Lihat saja rezim-rezim hari ini, karena Anda ketoleran ya sering mengkritik Anies Baswedan, pada akhirnya apa? Ya perpanjangan masa jabatan kepala desa aja Anda diam bungkam begitu kan, padahal dampaknya Anda sendiri sebagai warga negara Indonesia itu sendiri begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini ya beritanya ini cukup menarik ya. Simpatisan Anies Baswedan dari kalangan Nahdliyin targetkan 60% dukungannya. Wow, sangat luar biasa. Ini dikutip dari ABN ABW News ya. Diam-diam simpatisan Anies Baswedan di kalangan warga Nahdliyin ternyata telah melakukan konsolidasi untuk mendukung Anies Baswedan pada pemilu 2024 mendatang. Ia menunjukkan bahwa Anies Baswedan memiliki tempat di hati sebagai warga Nahdliyin dalam berharap Anies Baswedan dapat memenangkan kontestasi pemilu 2024. Bahkan simpatisan Anies Baswedan dari kalangan Nahdliyin dimulai bergerak untuk membentuk simpul-simpul dan sejumlah wilayah, termasuk konsentrasi pembentukan simpul di daerah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ini menunjukkan apa? Simpatisan Anies Baswedan ya di hati kalangan warga Nahdliyin ini bukan isapan jempol belaka. Pada pemilihan gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu, Kiai asal Jawa Timur melakukan riadah ya untuk memenangkan Anies Baswedan. Kata salah satu penggagas tim relawan dari kalangan warga Nahdliyin yang diminta tidak disebutkan namanya. Ya artinya apa? Artinya Anies Baswedan sangat disukai sekali bagi mereka begitu kan. Walaupun ada cacian dan makian dan bulian kepada Anies Baswedan, pada hakikatnya adalah di satu sisi orang sosok relawan Anies dan orang-orang dan masyarakat ya tentu menginginkan Anies Baswedan menjadi sosok yang terbaik dan di tangan Anies lah yang kemudian perubahan demokrasi kita akan berubah begitu. Ya, orang-orang yang berspekulasi Anies Baswedan tidak bekerja, tapi prestasinya sudah menunjukkan di Jakarta, penghargaannya sangat luar biasa begitu. Di mana letak logikanya mereka begitu? Kan sangat aneh juga begitu. Bahkan ya nanti saja tandasnya di Jakarta Anies Baswedan juga banyak melakukan hal-hal baik untuk kemaslahatan warga Nahdliyin. Bahkan untuk membentuk tim relawan simpatisan Anies Baswedan dari kalangan warga Nahdliyin ini ada sejumlah nama tokoh lainnya juga. Namun karena masih dalam tahap pematangan, maka ia meminta nama-nama tersebut tidak disebutkan sekarang. Mereka meyakini target 60% warga Nahdliyin memilih Anies Baswedan pada pemilu 2024 insya Allah tercapai. Insya Allah akan tercapai begitu. Dan menurut saya pribadi bahwa Anies Baswedan layak menjadi calon presiden, bahkan dibandingkan dengan calon-calon yang lainnya begitu kan. Karena di satu sisi Anies Baswedan itu adalah bukan kader partai, tetapi karena memang diusung oleh Partai Nasdem ini yang menjadi cikal bakal Anies Baswedan untuk maju punya satu tiket untuk maju capres di 2024. Ini sangat menarik juga begitu kan, dalam artian bahwa bolehlah Anda berspekulasi terhadap Anies Baswedan tidak becus, dibully, ditolak di mana-mana, tetapi pada hakikatnya orang-orang banyak yang simpatisannya, banyak orang yang suka kepada Anies Baswedan begitu. Ya mungkin karena ulah para cebong dan buzzer hari ini yang sudah diam-diam ya membuli Anies Baswedan, memberikan kritikan pedas kepada Anies Baswedan, ya pada hakikatnya tidak berpengaruh sama sekali begitu. Dulu Anies Baswedan dicap politik identitas, tidak mampan kepada Anies Baswedan, akhirnya apa? Akhirnya sekarang diganti dengan boneka Amerika. Apalagi tidak mampan diganti dengan apa? Ya selalu berganti begitu, karena ketidakmampuan untuk mengelola dan bertanding secara sehat begitu. Akhirnya apa yang dilakukan? Semacam bulian, hoax, politik identitas yang dituduhkan begitu kan. Ini kan sangat aneh juga begitu. Kami ya pribadi saya suka sekali kepada Anies Baswedan ya, karena memang dia sudah terbukti ya punya prestasi luar biasa, punya rekam jejak yang baik, punya penghargaan yang baik. Dia ditempatkan dengan orang biasa, dia cocok. Ditempatkan dengan orang akademisi, dia rektor. Ditempatkan dengan orang-orang internasional, dia lulusan internasional, PhD begitu kan. Ditempatkan dengan mahasiswa, dia sudah menjadi anggota BEM waktu itu di UGM begitu kan. Ini kan sangat menarik juga begitu. Belum ada orang-orang atau kepala daerah atau calon presiden ya rekam jejaknya seperti Anies Baswedan begitu. Jadi tidak heran ketika ada orang-orang yang kemudian suka kepada Anies Baswedan begitu kan. Jangan juga para buzzer dan cebong lalu kemudian mengkritik habis-habisan kepada mereka begitu. Ini kan tidak elok juga begitu sebagai warga negara. Saya berharap bahwa demokrasi kita itu dibangun bersama-sama, memberikan edukasi yang terbaik. Sampai kapanpun begitu harus kita bangun bersama-sama, mempererat tangan kita untuk bersama-sama begitu kan. Apalagi Anies Baswedan menjadi calon
presiden begitu kan. Walaupun ada orang yang tidak suka, ya bagian dari demokrasi, tapi jangan sampai menjelekkan orang begitu kan. Anda sendiri tidak punya prestasi apa-apa, hanya ke sana ke sini mencari pekerjaan yang rumit begitu kan, mau dimakan sama keluarga saja masih seperti itu ya. Ya mari kita bergandengan tangan untuk bersama-sama tidak membuli orang begitu kan. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk perubahan untuk bangsa kita. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.